Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah-megah dalam puji-pujian kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, minggu biasa yang keempat mengajak kita untuk merefleksikan pengakuan iman yang senantiasa kita rayakan di dalam liturgi dan terutama perayaan Ekaristi. Benarkah pengakuan iman itu sungguh mampu kita hadirkan dan kita senantiasa menyuarakan iman itu melalui cara hidup kita masing-masing? Maka melalui perayaan Ekaristi hari ini kita diajak untuk menimba semangat dan kekuatan dari Kristus sendiri, agar Kristus yang ada di dalam diri kita masing-masing mampu kita hadirkan melalui cara hidup kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Yesus Kristus,
domba Allah, putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Kita berdoa juga untuk Bapak Sugeng Wahyuli, Bapak Mikael Basuki, Ibu Margareta Rumiati yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa kepada mereka dan kedamaian kekal. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatanmu. Kami mohon, buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku sebagai berikut. Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada bangsa Yehuda segala sesuatu yang kuperintahkan padamu.
janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku membuat engkau takut terhadap mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota berbenteng, tiang besi, dan tembok tembaga terhadap seluruh negeri ini. Engkau harus menentang raja-raja Yehuda dan para pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri ini. Mereka akan menantang engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing.
sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu informasi yang selalu ada dalam kartu identitas kita, terutama KTP yang menjadi kartu identitas utama, itu adalah poin agama. Kalau di Indonesia, semua orang diwajibkan, terutama mereka yang sudah dianggap dewasa, diwajibkan untuk mencantumkan apa yang menjadi agama mereka, apa yang menjadi keyakinan, kepercayaan mereka. Kita bisa mengandaikan bahwa ya sesuatu yang baik, bahwa manusia, setiap orang diingatkan bahwa sebagai ciptaan diingatkan untuk mengingat, memandang, dan mengadakan relasi dengan penciptanya. Dan itu disebut sebagai agama, kepercayaan, keyakinan. Pernahkah kita kemudian bertanya, apakah memang kita itu sungguh-sungguh memerlukan agama itu? Pernahkah kita mencoba merenungkan, sungguhkah kita memerlukan agama itu dalam hidup kita? Agama yang senantiasa dikatakan abstrak, tidak jelas, konsepnya bisa senantiasa berubah. Sama seperti kehidupan biasa, ketika pemerintahan berganti, ketika orang berganti menjadi pemimpin,
lalu bisa ada sesuatu yang berubah dari yang sudah berjalan, senantiasa terjadi. Dan ternyata kita melihat juga bahwa dalam perkembangan sejarah agama itu juga ada agama yang diartikan sebagai perwakilan, representasi dari Allah sendiri yang dipercaya. Lalu apakah sebenarnya yang menjadi tujuan dari beragama itu sendiri? Kalau kemudian saya mengajak Anda semua kembali kepada diri sendiri, hati, sungguhkah aku memerlukan ini, memerlukan agama, relasi dengan Tuhan, yang kemudian ketika ada dalam kebersamaan, dalam banyak orang, dalam perjumpaan dengan orang lain, perwujudan itu ternyata juga mau tidak mau memerlukan aturan, memerlukan tata cara. Dan tata cara itu yang kemudian kita lihat senantiasa bisa berubah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah ungkapan Jawa yang mengatakan manunggaling kawula Gusti. Kalau diartikan secara sederhana, bersatunya manusia dan Tuhan. Tentu terjemahan itu tidak sangat tepat. Tetapi kita bisa menggambarkan bahwa itulah tujuannya. Salah satu tujuan penting orang beriman, orang beragama, merasa persatuan dengan Tuhan sendiri. Dan ketika persatuan itu dialami, apa yang kemudian terjadi? Apakah persatuan dengan Tuhan itu hanya bisa terjadi ketika manusia sudah meninggalkan dunia? Ketika kita sudah meninggal, baru bisa merasakan persatuan dengan Tuhan. Lalu apakah dalam kehidupan yang biasa, kehidupan kita saat ini sehari-hari, persatuan itu bisa kita alami ataukah tidak? Hari ini kita diajak belajar dari pengalaman Yesus. Ketika Yesus kembali ke kota asalnya, ia dikenal. Dan ketika ia berbicara, ketika ia kemudian mengatakan, menjelaskan kitab suci, Yesus menegaskan, pada hari ini digenapilah nas kitab suci sewaktu kamu mendengarnya. Kita tahu nas kitab suci yang dibaca oleh Yesus. Aku diutus oleh Tuhan, aku diurapi oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Dan karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, apa yang sudah terjadi, dan banyak orang sudah mendengar, sudah mengetahui, mereka kemudian mengamini bahwa Yesuslah yang diurapi oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik, untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Allah mereka. Itulah yang mereka percaya dalam kitab suci, itulah yang mereka dengar, itulah yang mereka ketahui. Dan kemudian pada saat Yesus datang, itulah yang dialami, terjadi dengan sungguh dalam realitas, dalam perjumpaan secara langsung. Dan disitulah kemudian kita diajak untuk belajar. Ketika kita beragama, ketika kita beriman, ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang datang, yang sudah datang bersama-sama. Apakah kemudian itu mampu menghilangkan keinginan pribadi, kebutuhan, dan bahkan rasa kemanusiaan yang senantiasa ada dalam perjalanan hidup kita? Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Nazaret pada waktu itu. Mereka kemudian bertanya, bukankah ia ini anak Yusuf? Orang yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, orang yang kita kenal, yang kita tahu keluarganya, yang kita tahu latar belakangnya. Bahwa apa yang sudah terjadi, rasa damai, kepercayaan, perjumpaan dengan Yesus sendiri yang membawa damai, yang membebaskan, yang memberikan rasa damai itu, kemudian kalah dengan ungkapan-ungkapan kemanusiaan. Bukankah dia ini anak Yusuf? Dan Yesus menegaskan, engkau pasti akan mengatakan, perbuatlah demikian juga di tempat kami, seperti terjadi di tempat lain. Ada rasa iri, ada rasa ingin diperhatikan, ada rasa bahwa orang lain, tempat lain lebih beruntung, lebih bahagia, lebih dari apa yang sekarang ini aku dapat. Lebih dari apa yang sekarang ini ada di sini. Dan ini memang rasa kemanusiaan yang ada.
Dan disinilah kemudian kita diajak belajar. Ketika kita beragama, ketika kita beriman, ketika kita mengungkapkan rasa iman itu dalam kelompok-kelompok kita, dalam kegiatan-kegiatan kita, masih adakah rasa semacam itu? Memaksa Tuhan untuk membuat sesuatu yang kita pikirkan lebih baik, yang ada di sana, yang sudah terjadi di luar sana. Rasa iri mulai muncul, bahwa ternyata orang lain lebih beruntung, bahwa ternyata kelompok lain lebih baik. Lalu kita mulai mempertanyakan, Tuhan, buatlah seperti yang aku inginkan, yang kita pikirkan, yang kita rasa inilah yang kita butuhkan. Dan Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Dan ketika segala sesuatunya berakhir, yang tinggal hanyalah kasih, hanya iman, harapan, dan kasih. Dan ketika kasih itu sudah kita alami, perjumpaan langsung dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan sudah terjadi, rasa damai itu sudah ada. Masihkah kemudian kita membiarkan rasa kemanusiaan kita, rasa-rasa yang ada, perasaan pribadi, ukuran-ukuran pribadi, itu kemudian mengalahkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Nazaret. Ketika rasa itu dikeluarkan, diungkapkan, dipelihara, dan bahkan kemudian diungkapkan di dalam tindakan, memaksa Yesus untuk membuat mujizat, mau mendorong Yesus terjun dari tebing dengan kepercayaan bahwa Yesus tidak akan jatuh. Mujizat yang mengingatkan kita bahwa itulah godaan yang juga dialami Yesus ketika ia berpuasa. Setan sendiri mempergunakan kitab suci untuk memaksa Yesus membuat mujizat. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah diri. Malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau. Setan sendiri mempergunakan ayat kitab suci. Dan disinilah kita, ketika kita ada dalam persekutuan, ketika kita ada dalam ekaristi, kita diajak menyadari, merenungkan, merefleksikan, untuk apa aku beragama? Untuk apa aku beriman? Untuk apa aku melakukan doa-doa? Untuk apa aku melakukan kegiatan-kegiatan iman itu? Ketika rasa damai itu tidak ada, ketika kasih itu tidak mampu untuk kita ungkapkan, Santo Paulus sendiri menegaskan, walaupun aku punya iman yang bisa memindahkan gunung, tanpa kasih aku tidak berguna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan, merefleksikan kembali kepada pengalaman-pengalaman hidup kita secara pribadi. Semua yang kita lakukan di dalam kegiatan beragama, kegiatan beriman, mampukah membawa kita kepada rasa damai, rasa pribadi bahwa kita berjumpa, mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga rasa damai itu kita temukan, sehingga rasa damai itu kita alami. Dan pada akhirnya, rasa damai, perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang kemudian kita ungkapkan kepada sesama kita, melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan kita. Sehingga kasih itulah yang kemudian menjadi ukuran yang utama. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita beragama. Jangan sampai kita seperti orang-orang Nazaret, berjumpa secara pribadi dengan Yesus, tetapi karena rasa kemanusiaan itu yang dipelihara, Tuhan kemudian pergi meninggalkan mereka. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akhirnya kita lepaskan demi memenuhi, demi memuaskan apa yang menjadi pikiran dan rasa pribadi kita. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan perjalanan kehidupan beragama dan beriman kita, agar perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan sungguh mampu kita alami, sungguh mampu kemudian menjadi penghayatan kita dan menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang kemudian kita ungkapkan di dalam perjumpaan dengan sesama, melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.
Setelah mendengarkan dan merenungkan